Shalom, berjumpa kita di menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari Puncak Sion Winangun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memberkati dan menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami ada lagi di minggu ini untuk kami boleh berkarya, melakukan tugas kerja pelayanan kami sepanjang minggu ini. Karena itu Tuhan, kami mohon berkati kami, bekali kami dengan firman-Mu, agar apa yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini boleh kami lakukan itu dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membaca firman-Mu dan kami mendengarkannya untuk kami lakukan sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita sepanjang minggu ini yaitu Sakarya 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-15 dengan judul Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosia bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan dari Sakarya 6 ayat 9 sampai 15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu kita ialah bersama membangun bait Tuhan. Saudara, bagi orang Israel, bait Tuhan merupakan simbol keberadaan pemeluk agama dan diyakini tempat kehadiran Tuhan Allah dalam dunia. Mulanya umat Israel dalam perjanjian lama memiliki kemah suci, disebut juga sebagai kemah pertemuan, tempat Tuhan menyatakan kehadirannya dan tempat memberikan persembahan. Kemah suci dapat dibongkar, pasang, atau diangkat kemana saja umat Israel berjalan dan berkemah.
Daud terpanggil membangun bait Tuhan permanen. Itu dalam 1 Tawarik 17 ayat 1. Sehingga ia mengumpulkan bahan-bahan untuk itu. Namun Salomo yang diperkenankan Tuhan Allah melaksanakan pembangunan bait Tuhan dihancurkan oleh tentara Babel. Dibangun kembali sesudah pembuangan ke Babel. Digunakan sebagai pusat peribadatan zaman Yesus Kristus yang telah mengalami berbagai renovasi dan dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Selanjutnya ada sinagog, rumah Tuhan atau rumah pertemuan sejak abad ketiga Masehi menjadi tempat beribadah umat Kristen. Saat ini istilah bait Tuhan dipahami sebagai tempat beribadah, persekutuan orang percaya kepada Tuhan. Gemi memahami ada dua bentuk gereja, yaitu gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dua eksistensi bait Tuhan ini sering didebatkan. Ada yang mengutamakan bait Tuhan secara kelihatan seperti gedung, struktur, sumber daya, dan dana sehingga mengabaikan pembangunan spiritual umat. Sebaliknya, tidak ada yang menganggap bahwa bait Tuhan secara fisik tidaklah sepenting persekutuan orang percaya. Sehingga pembangunan fisik terabaikan. Saudara-saudara, tema perenungan minggu ini akan dituntun oleh tema bersama membangun bait Tuhan. Berefleksi dari Sakaria 6 ayat 9 sampai dengan 15, maka kita melihat bahwa Sakaria adalah anak Berekia dan cucu Ido. Pada bagian lain disebut anak Ido, kepala dari sebuah keluarga imam, yang menunjukkan bahwa Sakaria berasal dari suku Lewi yang setelah pembuangan melayani di Yerusalem sebagai imam dan nabi. Sakaria bersama Hagai mendorong umat untuk membangun kembali bait Tuhan setelah dihancurkan oleh Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Memang pada tahun 538 sebelum Masehi, ketika umat Yehuda kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, mereka telah meletakkan fondasi untuk pembangunan bait Tuhan yang baru. Namun pekerjaan itu terhenti. Umat mengeluh tidak bisa meneruskan pembangunan karena panen sedikit, makanan dan uang kurang. Itu dituliskan dari Hagai 1 ayat 1 sampai 6. Sehingga tahun 520 sebelum Masehi, Sakaria dan Hagai mendorong umat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saudara-saudara, kitab Sakaria berisi penglihatan, perkataan nabi, dan tulisan apokaliptik, dimulai dengan nasihat agar umat bertobat. Sakaria mendorong umat untuk sangat dalam atau semangat dalam pembangunan kembali bait Tuhan.
Ia menerima 8 penglihatan untuk meyakinkan umat tentang kepedulian dan kekuasaan Tuhan Allah atas masa kini dan masa yang akan datang. Setelah 8 penglihatan, pasal 6 Sakaria menerima firman Tuhan. Ayat 9 mengungkapkan, datanglah firman Tuhan kepadaku, menegaskan bahwa yang diterima Sakaria bukan berasal dari manusia. Tuhan Allah yang berinisiatif memakai Sakaria. Firman Tuhan itu berisi perintah untuk pergi ke rumah Yosia, anak Sefanya, penjaga harta benda bait suci yang dipulangkan dari Babel, pemilik rumah yang kaya raya di Yerusalem. Pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, itu dikatakan dalam ayat 10, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, yang orang-orang yang kembali dari pembuangan dan tinggal di rumah Yosia. Persembahan tersebut adalah emas dan perak. Orang-orang Lewi dan imam Yahudi yang kembali dari Babel datang dengan hadiah dari istana Persia untuk membantu pembangunan kembali bait Tuhan. Bagian ini menegaskan tentang persembahan pemberian menjadi sumber utama pembangunan bait Tuhan. Buatlah mahkota untuk dikenakan pada kepala imam besar Yosua. Ayat 11 itu mengatakan, imam tidak pernah memakai mahkota. Sebagai gantinya, imam besar memakai ikat kepala seperti yang dipakai Harun. Ada 2 pandangan tentang ini. Pertama, mahkota dalam bahasa Ibrani adalah atara, itu dipakaikan kepada Serubabel, bukan Yosua. Kedua, ada 2 mahkota di sini dipakaikan kepada Serubabel dan Yosua, mengingat kata atara yang digunakan berbentuk jamak. Inilah orang yang bernama Tunas akan mendirikan bait Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-12. Tunas dalam bahasa Ibrani Shema, sebagaimana dalam penglihatan keempat, adalah Mesias dari keturunan Daud, yang paling dekat dihubungkan dengan Serubabel. Dialah yang akan membangun bait Tuhan. Saudara-saudara, lagi pula terjemahan kata inilah orang dalam ayat 12 yang lebih tepat adalah seorang. Tidak ada kata sandang tertentu yang bernama Tunas, sehingga bukan Yosua yang dimaksudkan di sini. Keterangan ini membuat ayat 13 dapat dimengerti bahwa di sebelah kanan Tunas ada imam Yosua dan ada permufakatan tentang damai di antara mereka. Lalu, mengapa hanya Yosua yang dimunculkan dalam teks ini? Tokoh Serubabel dileburkan dalam diri imam besar Yosua. Sepertinya pasal 6 menekankan tentang peran iman, peran imam
dan kerohanian dalam pembangunan bait Tuhan dan mempersiapkan kedatangan Mesias, memakaikan mahkota raja kepada Imam Yosua adalah sebuah tindakan simbolis untuk menyatakan penggabungan jabatan raja dan imam menjadi satu. Dua jabatan dalam diri seseorang adalah spesial dalam Alkitab. Ingat Melkisedek dalam Kejadian 18 ayat 14 dan Ibrani 7. Ini adalah berita penguatan tentang pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan yang dipakai Tuhan Allah untuk melangsungkan pembangunan bait Tuhan dan perlahan-lahan memulihkan kedamaian umat. Saudara-saudara, pada kemudian hari diakui sebagai sebuah petunjuk bahwa Mesias yang akan datang kelak, sang tunas dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus, akan memangku dua jabatan atau peran ini menjadi satu. Ia adalah imam dan ia adalah raja yang akan mendirikan bait Tuhan, sehingga ini memberikan pengharapan yang tinggi bagi umat. Jadi, bagaimana umat yang dalam pergumulan berita pembangunan bait Tuhan memberikan pengharapan tentang kehadiran Tuhan Allah dalam hidup umat dan pemulihan keadaan. Tidak ada kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Tuhan Allah, Ia mau menyatakan kehadirannya lewat hal-hal yang nampak dalam pandangan manusia, dan salah satunya adalah lewat bait Allah. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Ayat 14 mengatakan. Dalam kitab Ibrani, terjemahan baru edisi 2, nama Helem muncul menggantikan Heldai, dan nama Hen untuk Yosua. Ini adalah nama panggilan orang-orang yang sama. Nama-nama mereka akan dikenang sebuah berkat penghargaan karena telah berkontribusi dalam pembangunan bait Tuhan. Orang-orang jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Itu kita lihat dalam ayat 15, menunjuk pada orang-orang Israel yang terserak di berbagai tempat. Bahkan bangsa-bangsa lain akan ambil bagian. Di kemudian hari, orang-orang percaya adalah tubuh Yesus Kristus. Pembangunan bait Tuhan akan datang dari jauh, dikumpulkan dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jelas bahwa membangun bait Tuhan adalah tugas bersama umat. Dalam hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 15 mengatakan itu. Tuhan Allah mengingatkan penyebab kehancuran baitnya adalah karena umat tidak mendengar suaranya. Maka hal ini penting untuk bersama membangun bait Tuhan adalah untuk mendengar perintah dan kehendaknya, sehingga petunjuknya
yang terlaksana. Mendengar berarti hear, listen to, obey, mendengar untuk memahami, mengerti dan mematuhi, menaatinya. Ini berarti tanpa pertobatan, pembangunan iman dan kerohanian mustahil terjadi pembangunan bait Tuhan, pembangunan iman manusia itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.